Semoga yang mendengarkan cerita singkatku diberi rejeki uang yang melimpah dan kesehatan keluarga. Amin. Namaku Adila, seorang TKW di Taiwan. Hidupku memang sederhana, penuh rutinitas yang membosankan, antara dapur majikan, cucian, dan kamar sempit yang menjadi tempatku beristirahat. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, ada satu hal kecil yang diam-diam membuat hari-hariku terasa berbeda. Kehadiran Topik, sesama perantau dari Jawa. Awalnya ia hanya tetangga kontrakan yang ramah, sekadar menyapa saat berpapasan. Tapi perlahan aku mulai menyadari ada perhatian kecil darinya yang begitu hangat. Setiap pulang kerja, Topik sering mengetuk pintu kontrakanku. Kadang ia membawakan sekotak nasi dari warung kecil dekat pabrik, kadang roti sederhana, bahkan pernah semangkuk bakso hangat, meski hujan deras mengguyur. "Aku tahu kamu pasti capek, Del. Makan dulu biar nggak sakit," katanya ringan. Aku sering menolak, tapi ia selalu menemukan alasan agar aku menerimanya. "Kalau kamu nggak mau, mubazir. Lagian aku beli 2. Masa aku habiskan sendiri?" Ucapnya sambil tersenyum. Mau tak mau, aku luluh. Dari situlah sedikit demi sedikit tembok kesepian yang selama ini kukokohkan mulai runtuh. Aku mulai menanti ketukan pintu itu. Aku mulai menunggu suara langkahnya di gang sempit. Hingga tanpa sadar, perhatian sederhana Topik telah membuka pintu di hatiku yang lama terkunci. Malam itu hujan turun deras, mengetuk genting kontrakan seperti ribuan irama tak beraturan. Angin menyusup dari celah jendela, membuat kamar sempitku semakin dingin. Aku duduk sendirian di pojok ranjang, memeluk lutut sambil menatap kosong keluar jendela. Rindu kampung begitu menyesakkan dada. Rindu suara ibu di dapur, rindu aroma tanah basah di halaman rumah. Rasanya aku ingin pulang, tapi aku tahu jalan pulang belum waktunya. Tiba-tiba suara ketukan pintu memecah kesunyian. Degup jantungku melonjak. Tak biasa ada yang datang di tengah hujan begini. Saat kubuka, berdirilah Topik, sesama perantau dengan jaket basah kuyup menempel di tubuhnya. Di tangannya ada sekotak nasi goreng hangat yang uapnya masih mengempul. "Buat kamu, Del. Aku tahu kamu belum makan," katanya pelan. Dengan senyum yang entah kenapa mampu meruntuhkan tembok sepi dalam hatiku. Aku tercekat, sederhana sekali. Tapi rasanya seperti ada pelukan tak kasat mata yang menyelubungi diriku. Aku mempersilahkannya masuk. Kami duduk di lantai beralas tikar tipis. Aku menuangkan teh hangat ke dalam gelas, lalu menggenggamnya erat untuk mengusir dingin. Obrolan kecil pun mengalir. Ia bercerita tentang keluarganya di kampung. Ayahnya yang sudah rentah, adiknya yang masih sekolah. Aku pun membalas dengan ceritaku. Tentang rinduku pada ibu, tentang doa-doa yang kupanjatkan setiap malam agar kuat bertahan. Dari mimpi yang kami pendam hingga keluh kesah yang jarang terucap, semua keluar begitu saja. Malam itu bukan sekedar nasi goreng yang menghangatkanku. Lebih dari itu, ada rasa kebersamaan yang meresap dalam hati. Tawa kecilnya, tatapan matanya yang tulus, membuat hujan di luar seperti berubah menjadi lagu pengantar kebahagiaan. Aku tak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi sejak saat itu, keheningan kamarku tak lagi terasa sunyi. Ada sesuatu yang tumbuh diam-diam, sederhana namun nyata. Sebuah rasa yang mungkin tak direncanakan, tapi hadir seolah memang sudah ditakdirkan. Topik menatapku lama. Tatapannya bukan tatapan biasa, melainkan seperti cermin yang mampu menembus ruang paling sepi dalam diriku. Ada sesuatu di matanya, perpaduan rindu, resah, dan keberanian yang jarang dimiliki seorang lelaki. Tatapan itu membuatku gugup, tapi sekaligus tak ingin berpaling. "Apa kamu pernah merasa sendirian meski banyak orang di sekitar?" Tanyanya lirih, nyaris berbisik. Pertanyaan sederhana tapi bagai anak panah yang tepat mengenai sasaran. Aku tercekat, lalu hanya mampu mengangguk pelan. Aku tak sanggup menjawab dengan kata-kata, karena jawabannya terlalu panjang,
terlalu berat untuk diucapkan. Hening pun hadir, tapi hening itu bukan lagi hening yang asing. Ia hangat, penuh bahasa yang tak terucap. Aku bisa mendengar suara hujan di luar jendela, tapi lebih keras lagi suara detak jantungku sendiri. Tangan kami hampir bersentuhan di atas tikar tipis. Hanya sejengkal jarak, namun terasa seperti ribuan dinding yang menahan. Aku menggigit bibir, takut pada rasa yang mulai tumbuh, tapi juga tak kuasa menolak kehadirannya. Adilah, suaranya bergetar, namun tegas. Aku merasa lengkap ketika bersamamu. Aku gemetar. Kata-kata itu seperti kunci yang membuka pintu rapat di hatiku. Tanpa sadar, jemariku bergerak, meraih jemarinya. Sentuhan itu seperti arus listrik, menyalakan seluruh syaraf yang selama ini mati karena sepi. Hangatnya merambat, menembus kulit, lalu menjalar ke dalam jiwa. Aku menatap wajahnya, dan di sana aku tak hanya melihat seorang lelaki bernama Topik, tapi sebuah rumah, tempat di mana aku merasa diterima apa adanya. Malam itu, tanpa kata-kata panjang, aku tahu bahwa kami tak lagi sama. Ada sesuatu yang lahir sederhana namun nyata, kedekatan jiwa, yang mungkin tak pernah kami rencanakan tapi seakan sudah ditakdirkan. Topik mendekat perlahan, seakan takut aku menjauh. Nafasnya hangat, beradu dengan nafasku. Waktu serasa melambat, detik menetes seperti embun di ujung daun. Lalu bibirnya menyentuh keningku. Sentuhan itu bagai tetes hujan pertama yang jatuh di tanah gersang. Membuat bumi bergetar, menyalahkan kehidupan yang lama terpendam. Aku memejam, membiarkan tubuhku larut dalam pelukan yang ia tawarkan. Pelukannya bukan sekadar dekapan. Ia bagai samudra luas yang menelan seluruh kesepianku. Dinding kusam kontrakan seakan lenyap, berganti dengan langit penuh bintang. Tangannya menggenggam erat, seolah takut aku hilang. Getarannya merambat ke seluruh tubuhku. Seperti dua api kecil yang bertemu, kami menjelma kobaran. Nafas kami menyatu, panasnya menyusup ke pori-pori. Seakan malam itu bukan lagi hujan, melainkan bara. Bibir kami bertemu. Awalnya ragu, lalu semakin dalam. Seperti ombak yang tak mampu menahan arus pasang. Setiap ciuman adalah bahasa. Setiap tarikan nafas adalah syair. Aku tenggelam dalam pusaran rasa, tak tahu mana diriku, mana dirinya. Tubuh kami saling mendekap, menyalurkan kehangatan yang tak pernah kutemukan. Seakan dua musim bersatu, hujan yang menyejukkan dan api yang membakar. Lantai dingin seakan menjelma permadani hangat. Kipas angin tua yang berdecit seolah menjadi saksi bisu, bagaimana dua hati yang rapuh melebur jadi satu. Aku merasakan dunia berhenti berputar. Hanya ada irama jantung kami berpacu bagai genderang perang. Dalam pelukannya, aku bukan lagi sekadar seorang TKW yang jauh dari rumah. Aku adalah seorang wanita yang dicintai, dihargai, dan dirindukan. Namun di balik semua itu ada juga bayangan yang menekan dada. Wajah ibu di kampung muncul jelas di benakku. Keriputnya, doanya yang selalu mengiringi langkahku sebelum berangkat ke Taiwan. Aku teringat pesan sederhana yang ia ucapkan sambil menahan tangis. Jaga dirimu baik-baik, Nah. Jangan sampai lupa siapa dirimu dan untuk apa kamu berangkat. Janji-janji itu terpatri kuat di hatiku. Janji untuk bekerja dengan jujur, untuk menjaga kehormatan, untuk tidak melupakan tujuan, membangun masa depan, menyenangkan orang tua, membiayai sekolah adik-adik. Namun malam itu, di tengah derasnya hujan dan hangatnya pelukan, aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku sudah melewati batas? Kontrakan kecil ini, yang biasanya hanya jadi tempat melepas lelah, kini terasa berbeda.
Dinding kusamnya seakan menjadi saksi. Kipas angin tua yang berdecit seakan ikut menghafal detak jantung kami. Malam itu, ruang sempit ini tak lagi sekedar tempat berteduh dari hujan. Ia telah menjadi saksi lahirnya sebuah perasaan yang sulit kudefinisikan. Sebuah cinta yang indah, tapi juga rapuh. Aku tahu, cinta ini bisa menjadi kekuatan. Ia bisa membuatku bertahan dalam kerasnya hidup rantau. Tapi aku juga tahu, cinta ini bisa menjadi ujian besar. Karena semakin aku menggenggamnya erat, semakin besar pula rasa bersalah yang menekan dada. Malam itu aku sadar, hidupku tak lagi sama. Aku berdiri di persimpangan antara janji dan rasa, antara keluarga di kampung dan kebahagiaan yang tiba-tiba hadir di tanah asing. Dan apapun pilihanku kelak, aku tahu tak akan ada jalan kembali yang benar-benar sama. Dalam kesepian, jangan gegabah menyerahkan hati. Cinta bisa menjadi cahaya, tapi juga bisa menjadi ujian. Bijaklah menjaga diri, karena tidak semua pelukan membawa kita ke jalan yang benar. Teman-teman, ambillah pelajaran dari kisah ini. Jangan lupa dukung channel Vega Story dengan cara like, share, dan subscribe agar semakin banyak kisah nyata yang bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Semoga Allah selalu menjaga langkah kita dimanapun berada.